Ngomong sulit, lupa kok. Ya. Ibu-ibu cuma nyambaan aja ya? Iya. Kendel. Betul banget toh. Ada Mbak Ana ada nggak Mbak Ana? Mbak Ana di masjid Bu Nawi. Oke. Di masjid. Ngapunten udah di sini sih kan. Mas Toto. Kita tahu mungkin di masjid ada yang di sana nunggu. Nggih Mbak Ana. Bu Ana gitu. Sana Dari kita dua pamit ibu-ibu. Iya. Bu Diplah sama Bu Rasmi. Amin. Pak Lukman Ketripan Saya juga barusan keseripan lama tapi pengurus partai dulu. Oh, iya. Ketua DPD Jogja Demokrat. Siapa? Pak Kolonel Sukedi. Oh, Pak Kedi ya. Saya ini baru bel-belan tadi nih. Nggih. Iya, Pak Kedi. Tadi malam. Iya. Kemarin sore. Ini baru digunakan sekarang berangkat. Iya. Tapi saya Baru tahu kalau pas di sini tadi. saya juga baru begitu lagi diberitahu Pak Kedi. Belum sempat ke sana saya. Tapi udah lama kok anunya. Kerai ya. Kurangnya udah lama. Terus sama dulu di pimpinan DPR bersama saya. Oh iya. Dulu kan saya masuk Ini gimana? Pak Kedi. Teknisnya gimana? Derek Pak Roy ada ya. Loh, sayang derek om aku. Iya. Iya. Monggo mulai. Nggih. Siap tuh mulai Pak. Yuk, monggo. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Bentar. Oke. Pak Jateng, monggo. Patahnya ada mas kira-kira di belakang. Enggak, ini Soibul Bati kok. Sing kabel dalem ya. Ya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Mas Roy Suryo, Siap, alhamdulillah. sebagai sosok pejuang keadilan dan kebenaran yang hadir dalam kesempatan saat ini. Yang saya hormati Sohibul Bait Mas Jadan Profesor Muhammad dan Brigjen Santoso, dan juga Ibu Iskun dan lainnya. Yang pertama, saya sebagai orang tua didapuk untuk ngacarani pada saat ini. Yang pertama, kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya kita sekalian bisa melakukan diskusi siang hari ini bersama dengan saudara kita Mas Roy Suryo sebagai pejuang keadilan dan kebenaran. Yang kedua, forum kebangsaan yang meliputi berbagai macam unsur dari elemen-elemen umat Islam dan juga nasionalis merasa punya kepentingan bahwa persoalan kehidupan bangsa dan negara ini yang sedang mengalami gradasi moralitas yang luar biasa, khususnya sepanjang 10 tahun di bawah pimpinan Presiden Jokowi ini, telah menginjak-injak martabat bangsa, telah menginjak martabat hukum, bahkan juga agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu, umat Islam di Yogyakarta dengan semua elemen mendukung sepenuhnya bahwa tegaknya etika moral dan agama dan kejujuran itu harus dibuka selebar-lebarnya. Khususan persoalan ijazah palsu ini menjadi topik yang sangat luar biasa, yang bisa menyerap energi bangsa, tetapi demi tegaknya hukum dan kehidupan bangsa dan negara ini, maka saya berharap Mas Roy bisa memberikan kontribusi pemikiran yang semakin memperkuat elemen-elemen umat untuk bisa memberikan dukungan agar ijazah palsu itu terungkap dengan baik dan benar. Amin.
atas nama Forum Kebangsaan saya haturkan terima kasih teriring doa. Doa kita semuanya mengiringi Mas Suryo CS bahwa keselamatan, pertolongan, perlindungan Allah insya Allah akan menyertai panjenengan semuanya. Dan kita yakin ngendikanipun Gusti Allah wa kul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Pramila sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Roy Suryo untuk bisa menyampaikan berbagai macam analisa pandangan yang memperkuat hati dan sikap kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Kiai Sukri Fadoli yang sudah membuka acara ini, dan harusnya memang saya memohonkan atau nyuwunkeun sewu kepada Bapak dan Ibu-ibu semua, sedianya saya dan Pak Resmond Hasiolan Sianipar yang akan sowan ke sini. Cuman karena pembuatan laporan di Polda Daerah Sema Yogyakarta ternyata panjang dan berliku, masih ada ya, ini kayak ceritanya Jokowi dulu, bolak balik gitu ya. Jadi harus, dan karena mengingat pembagian dan efisiensi waktu, maka saya yang sowan duluan. Tapi alhamdulillah juga ini memang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala tuh sayang kepada kita. Pak Resmond mungkin belum berkesempatan hari ini, sudah hadir. Ini saya nggak nyangka hadir Pak Komardin ya. Itu yang kemudian termasuk juga pejuang juga ya yang dalam melakukan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini Bapak dan Ibu semua adalah perkembangan atau update terbaru yang sudah sampai sejauh ini yang kami lakukan. Dan secara hati yang paling dalam saya mengaturkan matur sembah nuwun yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak dan Ibu semua dari warga masyarakat Yogyakarta yang waktu itu adalah ikut membersamai kami. Dan satu lagi yang perlu diingat, Pak Sukri Fadoli ini adalah termasuk salah satu saksi yang sebenarnya tanggal 15 April waktu itu ketika saya tidak menggunakan kata geruduk ya, kita pulang kampung waktu itu, pulang kampus, kita cinta kepada alma mater, datang ke kampus UGM, dan waktu itu ada kendala yang dialami oleh rombongan TPUA ya, Pak Rizal Fadila, kemudian Bu Kurnia dan kawan-kawan di perjalanannya terhambat karena ada sesuatu di jalan yang sangat lucu, skenario aneh ya. Waktu itu sebenarnya ya, kuota yang diterima oleh Universitas Gadjah Mada itu 5, dan waktu itu saya usulkan salah satunya yang harus masuk adalah juga termasuk Pak Sukri dan Pak Amin Rais waktu itu. Tapi saya ini memang benar-benar mengelus dada ya gitu. Karena kampus saya yang dulunya sangat terkenal humanis, sangat terkenal ya transparan, egaliter, betul Pak Yudi. Terus kemudian lembah mana gitu ya. Kok berubah gitu loh. Masa hanya gara-gara nama beliau belum sempat dituliskan itu nggak boleh masuk ya ta? Kemudian sekarang juga perkembangan terakhir kemarin malam minggu ya, Pak Jenderal Tiasno Sudarto hanya rawuh ingin silaturahmi ke sahabat lamanya Prof. Sofyan Effendi, kok di dalamnya dijaga sama orang-orang berseragam UGM, nggak boleh masuk gitu loh. Ini aduh kok anu sekali ya, menurut saya ini sudah ada perubahan yang sangat tidak bagus gitu. Nah jadi Bapak sekalian, saya di sini ingin sekali lagi menyampaikan supaya itu juga mungkin nanti bisa ikut disampaikan kepada warga masyarakat yang apa yang saya lakukan bersama teman-teman, bersama Pak Dr. Resmond itu bukan sembarang analisis. Kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan ini dunia akhirat. Ya, bukan sekedar ngoceh-ngoceh. Apalagi ada seorang penasehat ahli kepolisian yang katanya itu bohong gitu. Enggak. Ini semua ada ilmiahnya. Jadi ini yang saya sampaikan, Bapak-bapak yang saya hormati, Ibu juga, ketika kami melakukan gelar gelar perkara khusus di kantornya Bareskrim Polri pada tanggal 9 Juli waktu itu. Jadi ini judulnya adalah analisis teknis yang saya katakan skripsi dan ijazah Jokowi 99,9% palsu ya. Kenapa saya berani matur demikian?
Pak Sukri dan Bapak Ibu semua. Karena sebenarnya kami itu mendapatkan bahan yang bagus ya. Yang pertama adalah bahan yang kita dapatkan langsung dari Fakultas Kehutanan UGM, yaitu ini ijazah fotokopi. Memang fotokopi yang ditunjukkan itu adalah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Tanggal 15. Dr. Sigit Sunarta sebelum tanggal 15. Ya. Ini pada tahun 2022. Jadi sebenarnya yang bikin ribut itu adalah ketika justru kampus UGM itu melakukan konferensi pers menunjukkan fotokopi ijazah. Jadi fotokopinya kurang bagus yang ditunjukkan. Hanya selembar fotokopi dan itu sudah ada tampilan di YouTube sebenarnya. Jadi ini artinya kalau sudah dipublish begini, ini bukan lagi barang private. Ini adalah barang publik. Dan Nyun Sewu, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, kebetulan Nyun Sewu lagi saya ikut serta merancang dan mengawasinya ketika masih menjadi anggota DPR 10 tahun ya, 2 periode. Seseorang yang memiliki data pribadi itu memang ada yang dikecualikan. Betul bahwa kemajuan akademik itu dikecualikan. Tapi yang dikecualikan itu KHS, kartu hasil studi yang ada nilai-nilainya. Skripsi, ijazah tidak. Apalagi di pasal 18 ayat 2. Kalau ijazah itu sudah pernah digunakan untuk kepentingan publik, artinya nyalon apakah itu wali kota, gubernur, dan itu berarti dia sudah milik publik. Tidak boleh lagi ada orang, wah ini Anda harus nanti di pengadilan baru di... Enggak. Itu bisa. Nah, terlebih-lebih ketika pada tanggal 1 April ada seorang kader dari PSI yang namanya Dian Sandi, yang partainya gambar gajah sekarang. PSI itu. Tahu nggak Bapak Ibu artinya gajah? Gak punya ijazah, gak ada ijazah. Nah, dia memposting di Twitter atau di X, dan dia memastikan di sini buat Anda yang buat supaya ini persis pada tanggal awal puasa ya di 1 Muharram, puasa ya, 1 Ramadan, maaf, 1 Ramadan. Dia posting itu, kemudian dia bilang ini yang asli. Dia menjamin di sini. Jadi buat Anda supaya tenang liburannya, ini posting asli. Dan saya harus akui Bapak Ibu semua, penampilan ijazah yang benar-benar mendekati aslinya memang yang diposting oleh Dian Sandi. Karena yang ditunjukkan oleh Pak Dekan itu adalah ijazah yang fotokopi. Kalau ini berwarna. Justru itulah maka seperti Dr. Resmond, saya berani menganalisis ini dengan lebih detail. Karena apa? Karena ini berwarna. Kalau berwarna itu muncul analisis warnanya bisa muncul. Nah, kemudian berlanjut ketika kemudian ijazah yang muncul itu kita analisis. Izin Bapak dan Ibu, analisis yang pakai itu namanya ELA. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mireng atau pernah mendengar di TV, tapi supaya lebih jelas saya jelaskan. ELA itu adalah singkatan dari Error Level Analysis. Error Level Analysis itu bisa untuk menganalisa foto atau gambar sudah pernah direkayasa belum. Saya tidak usah ngasih contoh orang lain. Yang saya contohkan Nyun Sewu ijazah saya sendiri di kampus UGM tahun 91. Ijazah saya ada di sebelah kanan ini, separuhnya lagi sudah saya ELA. Kalau ijazah itu tidak pernah direkayasa, maka masih ada bagian-bagiannya. Ini tanda tangan rektor waktu itu masih ada di sini, Pak Profesor Muhammad Adnan waktu itu. Kemudian di sini ada tulisan ijazah juga masih nampak. Bahkan kalau itu full sekalipun, Pak Sukri, di sini pun masih tampak. Jadi di sini pun masih nampak. Ini legalisasinya. Ini ada tanda tangan rektor. Foto saya tuh masih nampak. Akan halnya dengan ijazah tadi milik yang seseorang yang disebut Joko Widodo yang posting Dian Sandi. Kalau di ELA hasilnya kayak gini. Buyeh. Basa Jawane bubrah. Sudah nggak nampak sama sekali. Terlihat sekali banyak rekayasa di logo, terutama di foto. Jadi ini sangat menguatkan analis kami bahwa ini sebenarnya bukan ijazah yang bersangkutan. Ini ijazah orang lain. Persis sama yang dingendikakan oleh Profesor Sofyan Effendi ketika sebelum ditarik. Bahwa ini ijazah orang lain, adik sepupunya yang kemudian diganti logo fotonya dengan foto orang lain yang mirip-mirip Jokowi. Jadi tampak sekali mana-mana bagian mana yang diganti. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau itu di ELA secara full.
habis sudah nggak tampak lagi itu tadinya ijazah. Kalau gambar rekayasa ya kayak gini, nggak sama sekali nggak kelihatan, beda banget dengan yang tadi. Bahkan, nah kita juga melakukan yang namanya uji, yang namanya face comparating. Foto di ijazah itu, yang saya Bapak dan Ibu, ini foto saya zaman muda. Zaman saya gelidik dulu. Sekarang tambah gelidik. Mau tua, mau muda. Kalau foto itu diuji dengan face comparator, hasilnya akan sama. Makanya sekarang teknologi ini dipakai juga di Mesir. Untuk misalnya pada saat mumi-mumi itu, kita ingin tahu wajah Faraoh itu kayak apa, wajah Tutankhamun itu kayak apa, Dewi Osiris itu kayak apa. Bisa. Karena dengan ada teknologi ini kita bisa tahu, oh ini orang ini dulu mudanya kayak apa, cocok enggak. Lucunya, Bapak dan Ibu, ini lucunya nih Pak Sukri. Ketika foto di ijazahnya Jokowi itu dibandingkan dengan gambar Jokowi sekarang, jawabannya not match, tidak cocok. Berarti bukan fotonya Pak Jokowi yang ada di foto itu. Foto siapa? Lah ini yang menggemparkan memang. Itu foto orang yang namanya Dumatno Budi Utomo. Siapa dia? Nah, dia adalah orang lain yang memang masih juga ada hubungan saudara juga dengan Jokowi. Kenapa foto orang ini yang dipakai? Karena pada saat pembuatan ijazah palsu itu, yang kita perkirakan di atas tahun 2010, Dumatno ini usianya cocok dengan itu, jadi dia yang suruh foto, pas foto, dan dia yang ditempelkan fotonya. Dumatno ini memang baru lahir tahun 77. Jadi foto itu memang bukan foto Dumatno ketika tahun ijazah itu, ketika tahun 85, bukan. Foto ketika ijazah ini direkayasa atau dibuat. Satu lagi yang menarik Bapak dan Ibu, ini yang paling menarik dan tidak terbantahkan. Foto dari ijazah yang disebut Joko Widodo, saya menggunakan ini yang fotokopian karena ini yang ditampilkan pada saat konferensi pers di Bareskrim pada tanggal 22 Mei. Supaya tidak disalahkan. Karena kami pernah disalahkan. Yang dipakai itu Dian Sandi. Yang Dian Sandi itu tidak resmi. Saya tanya, yang resmi mana? Ketika Bareskrim konferensi, fotonya dipakai ini. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, ya, cara menguji ijazah itu dengan cara yang dari Bareskrim itu sudah betul, caranya betul. Yaitu dengan uji identifikasi. Jadi ijazah ini dibandingkan dengan jalan itu identik enggak? Saya menggunakan 3 pembanding ijazah dan kita terbuka. Saya tidak tutup-tutupi pembandingnya milik siapa. Ada satu miliknya Fronojiwo, itu nomor 1115. Fronojiwo itu adalah salah satu dari temannya Joko Widodo yang juga menunjukkan ijazahnya. Ini Fronojiwo. Satu lagi miliknya almarhum Hari Mulyono yang ditunjukkan oleh Pak Dekan, Pak Sigit, ya. Ini Hari Mulyono itu adalah adik iparnya Jokowi yang disebut oleh Pak Sofyan Effendi, ijazah yang dipakai oleh Jokowi. Hari Mulyono ini adalah mantan suaminya Mbak Idayati. Idayati itu adiknya Jokowi yang sekarang menikah dengan Anwar Usman. Jadi dari sini sebenarnya sudah kelihatan benang merahnya. Kenapa kok Anwar Usman bisa meloloskan keputusan MK yang meloloskan Gibran. Dari situ sudah jelas banget. Satu lagi ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Bapak dan Ibu, sekilas yang jauh lagi, ketiga ijazah yang tadi saya tunjukkan mirip. Misalnya Sri Murti Ningsih ini ada tulisan ijazah, ada nomor, ada kemudian ini juga tadi miliknya Jokowi, miliknya Fronojiwo. Sekilas mirip, tapi sebenarnya tidak. Secara hitungan detail dan teknis dengan image comparison ada perbedaannya. Perbedaannya adalah pada, kalau saya dulu nyun sewu, saya dulu pernah kerja di percetakan. Memang gelidik saya dulu, Pak Sukri. Zaman kecil saya pernah kerja di Asko, saya sering main ke Liberty, dulu saya sejak SMP, di SMP 5 itu kan saya nyetak majalah sekolah. Jadi kami nyetaknya di Hanindita, di Hidayat, ya, di kita cari yang murah kan. Jadi kita tahu bagaimana dalamnya percetakan. Percetakan itu kalau nyetak itu harus pakai plat. Yang plat itu ada plat warna hitam, ada plat warna cyan, ada magenta, yellow gitu. Itu kalau geser, ya berarti ada perbedaan. Nah disinilah saya menemukan perbedaannya. Ijazah yang disebut-sebut identik itu, 3 ijazah ini identik Bapak dan Ibu. Fronojiwo, Hari Mulyono, ini Fronojiwo itu 1115 nomornya. Hari Mulyono nomor 1116.
Sri Murti Ningsih 1117. Tiga ini identik. Identik itu apa? Antara logo dan tulisan itu plek. Bahasa dulunya scarf, tajam. Persis plek. Plek jibles kalau bahasa sekarang. Z-nya masuk, A-nya masuk, dan itu kalau kita lihat, Nyun Sewu, bisa kita perhatikan di sini. Nah, di uji ini kelihatan banget. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa huruf A pada ijazah 1115 itu masuk ke dalam. Huruf A pada 1117 masuk. Ijazahnya Jokowi pada 1120. Ini istilah saya. Huruf A-nya itu mencotot keluar. Ini nggak mungkin kalau dari percetakan yang sama di waktu yang sama. Harus plek keluarnya set ya pasti sama. Nggak mungkin meleset. Ijazahnya Joko Widodo 1120 itu meleset keluar, mencotot. Jadi kalau kita bandingkan tiga ijazah yang lain itu identik, plek, similar. Ijazah Jokowi tidak. Berarti ada sesuatu dengan ijazah ini. Kenapa ada sesuatu? Ya berarti memang ada yang aneh. Belum lagi skripsi. Nah ini yang Nyun Sewu waktu itu Pak Sukri tidak berkesempatan, ya padahal saya mengajak beliau termasuk juga Pak Amin untuk masuk karena kuotanya masih ada 2 tapi nggak diizinkan. Yang diizinkan cuma 3, saya, Dr. Rismond dan Dr. Tifa. Kami megang skripsi asli, ya. Jadi kami maksudnya skripsi asli itu ada barang bentuknya skripsi. Jadi nggak bisa lagi disalahin kalau Roy Suryo itu cuma ambil dari medsos. Itu kan banyak sekali keterangan gitu. Roy Suryo itu cuma ngambil dari internet tuh, bukan bukti. Kami benar-benar pegang dan yang nyerahkan langsung adalah wakil rektor Profesor Wening Udasworo. Ada wakil rektor satu lagi Dr. Ari Sujito yang nyerahkan ke saya. Jadi clear. Saya sempat tanya, boleh nggak ini diperiksa? Boleh. Boleh nggak difoto? Boleh. Udah saya foto. Kebetulan Ibu dan Bapak, saya motonya pakai kamera yang memang resolusi tinggi, kamera profesional yang biasa pakai, sehingga khusus yang bisa mendeteksi rapatan kertas, dan itu hasilnya bukan JPEG tapi RAW. RAW itu kalau istilahnya di kamera itu HD, Pak Yudi. Jadi detail banget hasilnya gambar, bukan apa standar definition tapi high definition. Apa yang kita buktikan waktu itu? Nah ini yang menarik. Skripsinya yang tertulis Joko Widodo itu, ini ya, Dr. Rismond pernah mengatakan ini hurufnya terlalu modern. Saya tidak hanya hurufnya terlalu modern, Bapak dan Ibu. Yang ada di sini jelas banget. Ini ada perpaduan teknologi dari 2 zaman yang berbeda. Di skripsi itu bagian dalamnya itu kertasnya kelihatan lawas, kuno, mesin ketik. Di depannya kertasnya baru, print out. Yang kertasnya baru di print out tulisannya Joko Widodo. Dalamnya lama, nggak tahu milik siapa. Ya, jadi inilah yang disebut oleh Prof. Sofyan Effendi lagi kemarin bahwa itu sebenarnya skripsinya bukan aslinya milik Joko Widodo. Dan yang menarik, di dalam yang ketikan itu, yang diucapkan terima kasih pertama kali adalah yang namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang disebut-sebut itu adalah dosen pembimbingnya. Ya. Di depan sini, pada buku yang sama, ditulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Skripsi ini, Nyun Sewu, Ibu dan Bapak, ditulis tahun 85, bulan November. Pidato pengukuhan Prof. Ahmad Sumitro itu profesor. Maret sebagai profesor. Itu Maret 86. Jadi pada saat 85 itu belum profesor. Ini ada orang yang boleh kok pakai gitu. Belum pidato pengukuhan guru besar. Kan kalau misalnya coba Bapak dipun aturi topo asmo sudah ditulis profesor tapi belum profesor, ya pasti ojo gitu ya ta. Gitu. Ini dan nama Profesor Insinyur Ahmad Sumitro ini diprotes langsung oleh putrinya yang namanya Mbak Aida Sumaputri atau Aida Greenberry di Australia. Itu bukan nama ayah saya. Ayah saya itu Profesor Ahmad Sumitro pakai U. Ini OE. Bahkan tanda tangannya pun Mbak Aida kirimkan tanda tangan ayahnya. Ini loh tanda tangan ayahku yang benar. Beda tanda tangannya. Jadi ini memang fatal skripsi ini. Dan skripsi ini sekali lagi kami pegang, pernah meneliti bukti aslinya. Jadi ini, dan ironisnya Bapak dan Ibu, inilah sekali lagi UGM ini aneh. Beberapa hari yang lalu ketika Dr. Rismond ke UGM untuk melihat lagi skripsi ini, skripsinya Jokowi dan seangkatannya semuanya nggak boleh dilihat. Katanya ini dalam proses hukum. Loh,
skripsi kok nggak entuk dibaca oleh orang tuh piye gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah kesimpulan saya yang saya matur langsung kepada Bapak dan Ibu, dan insya Allah pertemuan hari ini adalah salah satu langkah kecil untuk langkah yang lebih besar dari gerakan yang sangat bagus ini, bersama dengan kemarin yang rencana maklumat Yogyakarta, yang juga Pak Tiasno, kemudian Prof. Romat Wahab, kemudian juga bahkan Prof. Sofyan Effendi juga akan melakukan. Itu juga saya juga diminta untuk menyampaikan seperti ini, adalah satu kesimpulannya. Hasil uji ELA atau Error Level Analysis menyatakan bahwa ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Jadi logo dan pas fotonya itu banyak terjadi kesalahan. Yang kedua, hasil face comparison foto pada ijazah Jokowi dibandingkan dengan foto Jokowi sekarang adalah not match atau tidak cocok. Ini ilmiah loh Bapak dan Ibu, bukan ketok-ketoknya gaduk-gaduk gitu enggak. Ini hasil uji software itu tidak cocok. Hasil uji foto pada ijazah yang disebut ijazah Jokowi itu justru cocok dengan orang namanya DBU. Ini DBU, Dumatno Budi Utomo. Siapa Dumatno Budi Utomo itu? Itu salah seorang yang termasuk saudara di sana. Dia tidak sekolah di UGM. Dia kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo, STIS Solo. Jadi dia yang dianukan, dan dia sudah juga mendapat posisi yang bagus ya, komisaris di perusahaan Toba miliknya Luhut ya, gitu. Jadi dan punya rezeki orang boleh lah gitu. Kita nggak boleh gibah, tapi ya vertikal juga kenaikannya. Kemudian ijazah pembanding, nah yang tadi saya matur 11, 15, 11, 16, 11, 17 milik Fronojiwo, almarhum Hadi Mulyono dan Sri Murtiningsih itu match, identik. Tapi tidak match dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu dalam ucapan terima kasih sudah ditulis Prof. Padahal pidato pengukuhannya itu baru Maret 86. Dan ini pun diprotes oleh putrinya sendiri, Mbak Aida Greenberry yang di Australia. Itu kebetulan putri Prof. Sumitro itu juga dulu Fakultas Kehutanan. Ijazahnya ditandatangani romonya sendiri, dia kirimkan contohnya. Ini loh contoh tanda tangan bapak saya. Gitu. Dan ini yang menarik yang kemarin termasuk dilaporkan Pak Rismon pada tahun 2017 Jokowi itu pernah hadir di Fakultas Kehutanan mengundang seseorang yang namanya Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo itu yang diaku-aku sebagai dosen pembimbing skripsi. Meskipun kata-katanya terima kasih Pak Kasmujo berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Jurusan teknologi kayunya nggak ada. Ya, saya bisa menyelesaikan skripsi saya bolak-balik. Pak Kasmujo alhamdulillahnya ketika di-shoot sama Pak Resmon ya, mungkin langkah update belum sempat ya, yang dapat keberuntungan Mas Resmon waktu itu langsung mengatakan bahwa itu adalah bukan salah pada tahun 2017. Yang benar saya bukan dosen pembimbing skripsi, saya juga bukan dosen akademik karena saya waktu itu masih asdos gitu Pak Kasmujo. 1000 hormat saya, dengan hormat saya pada Pak Kasmujo luar biasa. Ya, kemarin kita juga sempat waduh, ini Prof. Sofyan Effendi juga menyampaikan hal luar biasa, meskipun akhirnya dicabut ya. Tapi ditariknya itu pun sebenarnya menarik. Karena apa? Karena beliau juga saya tahu lah. Beliau preso lah itu udah dipasangi mic segala kok. Tapi nggak apa-apa, itu gayanya Prof. Sofyan ya. Cara menandatangannya pun juga gayanya Prof. Sofyan dibedakan. Dan tidak di atas meterai. Jadi itu kan sudah jelas ya. Makanya kita sama-sama mendukung upaya pergerakan ini, dan itu semua mendukung. Dan yang terakhir adalah tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Ini juga kemarin diulang oleh Prof. Sofyan. Ditanyakan kepada petugas di Fakultas Kehutanan, Mbak, ini kok nggak ada lembar pengajiannya? Jawabannya apa? Itu bang belum pernah diuji, Prof. Jadi kesimpulannya jelas ini, Bapak dan Ibu. Skripsi yang cacat, saya mengatakan skripsinya cacat, tidak akan pernah diuji dan tidak akan pernah lulus. Lah kalau skripsi yang nggak lulus, ya ijazahnya nggak mungkin lulus. Apakah bisa ijazah itu asli dari sebuah yang nggak jelas? Makanya kemarin muncul, ini saya tambahkan sedikit yang agak baru. Muncul statement adanya pasar pramuka. Ibu dan Bapak nyun sewu, pasar pramuka itu di Jakarta dulu terkenal banget. Mau bikin apa-apa, bikin aja di pasar pramuka. Mulai dari surat
gadai, surat nikah, surat KTP, SIM, sampai visa Amerika pun lolos kabarnya di pasar. Ini yang cerita orang intelijen. Saya punya sahabat orang intelijen, Pak Rajasa, waktu itu menyiapkan demikian. Dan indikasi terakhir, memang ijazah ini dibuatnya di Pasar Pramuka. Ini memang belum final. Siapa orang buat? Tapi kami terus melakukan ini, Bapak dan Ibu semua. Dan kami sudah dapat bau-baunya. Itu siapa? Dan menariknya, di tengah-tengah upaya kami itu melakukan di Pasar Pramuka, saya kemudian di WA diancam oleh seseorang Profesor P, ya Pak Iman Raharjo, wakil menteri, mantan wakil menteri desa waktu itu. Kenapa dia resah? Karena kami sudah mulai nyentuh Pasar Pramuka, dan tiba-tiba itu nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya di WA duluan, disuruh menghentikan penelitian saya disuruh minta maaf kepada Jokowi, dan kalau saya nggak minta maaf, maka keluarga saya tidak akan damai. Ini ancaman nih. Tapi saya senyum aja. Saya biasa senyum itu, Pak Sukri. Kalau ada kayak gitu saya tak geguyu juga gitu kan. Makin stres. Dan malah dilawan oleh Pak Sri Rajo, Kolonel Sri Rajo, dengan dibuka. Dulu Pasar Pramuka itu ada orang tukang buat kayak gitu, namanya Pak Iman tadi. Dia punya kios di itu. Wah, menariknya Profesor P ini WA saya lagi. Ya, mengatakan minta maaf ke saya. Itu saya tidak mendesak Mas Roy, saya itu sebagai seorang teman gini. Dan dia mengakui kalau dia pernah punya kios di Pasar Pramuka tahun 97, pengakuannya dia sampai dengan 2002. Justru karena dia nulis 2002 ini, nah Pak intelijen ini bilang itulah justru dia itu sebenarnya ingin menandaskan bahwa dia terlibat, karena hasil uji kita dan beberapa orang di Pasar Pramuka yang sempat juga kita wawancarai secara tertutup, mic sudah terbuka ya gitu, elisitasi kalau kata Pak Kolonel Raja itu cara intelijen untuk mewawancarai, ya, elisitasi. Mereka ngaku kalau Pak Iman itu memang masih ada di Pasar Pramuka bolak-balik ya, meskipun kiosnya sudah di depan, sampai dengan 2015 atau 2017. Nah, kabar yang terbaru, Pak Iman ini bersama pengacara yang sangat heboh namanya Farhad Abbas gugat saya, ya 1,5 miliar ya, melaporkan Pak Peter itu ke Polda Metro Jaya. Terus saya ditanya wartawan kemarin, jawaban saya sederhana, Pak Suri, saya ketawain aja. Karena ini saya buka aja, Farhad Abbas itu pernah ketemu dengan beberapa lawyer kami minta untuk gabung, gitu loh. Tapi karena tidak direspon malah pindah ke sana. Yes. Saya sebutnya pansos ini, orang Pancasila. Jadi supaya nggak terlalu gibah, Ibu dan Bapak, saya maturnya segitu. Monggo ini mungkin bisa jadi lebih menguatkan lagi. Nyun sewu, kalau nanti ada yang kerso dengan file ini, saya akan kirimkan. Jadi WA saja cukup. Jadi supaya tidak usah tapi saya kirimkan file aslinya supaya bisa di bawas. Dan sekali lagi, tujuan penelitian itu saya sanggup untuk di challenge, sanggup untuk diuji. Misalnya ada orang mengatakan itu nggak benar Mas Roy, benernya gini, boleh. Kalau memang ujinya juga dengan teknologi, dengan ilmiah. Saya Dr. Resbon, Dr. Tifa itu siap kok diuji. Tapi tidak terus tiba-tiba nggak mau nguji, tiba-tiba hukum pidana kerangkeng, nggak mutu itu namanya ya. Tapi ya kami tetap terus tegar, kami akan terus berikhtiar untuk yang lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, tokoh agama dan tokoh masyarakat, penjelasan detail rinci sudah diberikan kepada kita semuanya. Saya meyakini dalam kehidupan berbangsa dan negara saat ini ada gradasi moralitas yang luar biasa, yang kemudian bangsa ini kehilangan jati diri tentang kebenaran dan kejujuran. Atas dasar itu, kasus ijazah palsu menguras energi bangsa, merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, dengan segala hormat, saya memohon kepada Bapak Presiden kita yang baru, Prabowo Subianto, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sesuai dengan sumpah dan jabatannya, bertanggung jawab mutlak untuk bisa menegakkan hukum dengan adil dan benar. Saya meyakini masih ada dalam diri Pak Prabowo kewajiban moral
untuk memenuhi janjinya dalam kampanye pemilu, untuk menemui janjinya sumpah jabatannya, Ya. insya Allah kalau Pak Prabowo itu mau dan berani, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau tidak berani, pasti dia akan didukani karo Gusti Allah. Nggih. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Saya mohon Bapak Kapolri juga harus tegas dan jelas. Jangan berpihak kepada siapapun juga, Nah, itu. kecuali hukum dan keadilan. Ya. Kalau dalam situasi ini ada yang mau ngendiko, dipersilahkan. Ya. Dalam kurun waktu yang singkat, saya persilahkan. Mungkin Pak Anu dulu. Pak kemarin? Iya, iya. Mumpung ini ada tamu spesial. Oke, monggo silakan. Iya, iya. Iya. Ngambil anunya. Masukin. Iya. Mumpung ada susah nih hadirnya nih. Aku mati. Sini. Alhamdulillah. Iya, penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu di tempat ini, tempat yang luar biasa ini. Alhamdulillah tadi kita sudah sidang, Ya. itu pembuktian untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan. Jadi 2 minggu ke depan ada putusan selah. Oke. Iya. Jadi tadi saya sudah ajukan bukti-bukti yang kami miliki yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan Sleman berhak Ini yang menggugat. berhak untuk mengadili gugatan kami. Alhamdulillah. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa diterima, bisa lanjut supaya sidang pembuktian berikutnya bisa kita laksanakan. Jadi nanti di situ betul-betul ijazah asli harus keluar. akan diteliti. Iya. Kemudian insya Allah besok kami mengirim surat ke KIP, Ya. Komisi Informasi Pusat, karena permintaan dokumen kita di UGM ditolak dengan alasan masih proses hukum. Iya. Dan permintaan kami juga lewat pengadilan tadi mengatakan bahwa mohon maaf kami tidak bisa mewujudkan permohonan itu. Jadi istilahnya ya tidak bisa lah. Ya. Jadi insya Allah besok kita kirim surat ke KIP, KIP, ya. untuk meminta dokumen yang sesuai yang kami butuhkan. Ya. Jadi saya kira singkat saya sampaikan seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, beliau ini adalah nama Pak Komardin. Pak Komardin yang lengkapnya, iya dari Sulawesi, yang menggugat UGM Universitas Gadjah Mada, dan termasuk yang tergugatnya adalah termasuk juga Pak Kasmujo, termasuk juga dekan, termasuk juga rektor, ya. Dan kita patut juga mungkin nyuwunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya gugatannya tidak diputus di tengah jalan. Iya kan? Iya, karena gugatan Dr. Taufik diputus di tengah jalan di Solo. Jadi mereka mengajukan putusan selah dan selahnya diterima. Nah, moga-moga putusan selah yang diajukan oleh mereka tidak diterima. Jadi lanjut. Kalau lanjut, insya Allah ijazah itu harus keluar karena itu sesuai dengan janji yang bersangkutan katanya akan mengeluarkan kalau diminta oleh pengadilan. Maka monggo saya kembalikan lagi, diatur lagi Pak Sukri. Monggo siapa yang mau ngendikan? Ya. Masih ada yang mau ngendikan? Ya. Monggo silakan. Kita break sedikit bentar karena ada break dulu Mas. Ada. Duduk. Ji, sembanuan. Monggo muncul. Iya tak? Dulu undang-undang ya. Tapi masuk
pagi hari ini tapi nggak sesuai harapan. Apa, Bu? Soto Pak Solo. Nggak bisa ke sana. Ya tadi harapannya di tempat sana tadi cepet ternyata lama. Jadi makanya tadi teman-teman juga bilang, wah Ibu bener. Kalau ke tempat soto Pak Solo mau udah makan gitu. Diri semua lagi di Polda ini. Di Polda? Balik lagi di Polda. Mas Roy kode kapan? Nanti. Besok Pak. Oh sepagi ya. Ya. Kalau rencana tanggal 24 nggak jadi dengan Pak. Itu makanya nanti tidak anu. Iya. Iya. Ya. 2 minggu ke depan itu Besok pagi soalnya ada di Gedung Juang. Saya harus ada di sana. Ya. Yang mudah dengan Rame-rame kita semua elemen-elemen. Iya. Terus Sebenarnya yang disampaikan Pak Profesor Sultan Effendi itu dulu PDHI sudah pernah di sini. Lanjut. Waktu pernyataan sikap dari Forum Jogja, Ya. dukung itu pada saat diskusi ini sudah disampaikan. Sampun. Hanya tidak diupload. Iya. Itu sudah tahu seluruhnya. Itu gayanya Profesor Effendi kemarin itu. Makan Makin ditarik makin viral. oh iya, Makin orang makin banyak yang Desember itu habis niti laku itu kan juga beliau juga ngendiko itu sebenarnya. Persis. Cuman memang tidak sepanjang ya. sekomprehensif kemarin. Betul. Kemarin Waktu tuh tempel kemarin juga disinggung juga. ah iya. Tanggal 14 Juni ya. Pak Sultan juga nyinggung juga. Kemarin tuh 1 jam 13 menit. Pak Heru, silakan. Ya. Nah, coba Ji. Ye, oh Pak Heru. matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat bersyukur bisa ketemu Pak Roy langsung. Mungkin di sini mungkin juga Pak Komarudin ya. Iya, Komardin. Komardin. Enggak pakai U. Iya. Ini unik nama beliau. Ahli hukum. Jadi terkait dengan pernyataan Dr. Tifa, kalau kasus ini akan dilaporkan di pengadilan internasional. Sudah. Nah, sudah. Terus kemarin Bang Egi, ya, Yeah, Bang Egi juga sudah, ya. Nah ini pengaruh seandainya itu diterima, itu pengaruh hukum di Indonesia itu apa? Ini kami sebagai orang awam, ya, Yeah. Pak Komardin, itu apa bisa menentukan vonis untuk yang bersangkutan atau bagaimana? Ini mohon informasinya biar kami orang awam tahu efek dari laporan ke luar negeri itu apa. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komardin ya, ya. Aku bukan ahli hukum, kok salah saya. Oh iyalah, kita umpan-umpan lah. Ya, kalau hukum internasional merespon atau mengatakan bahwa ini perlu keadilan, itu bisa diadili, iya, karena di Indonesia orang ragu, iya, jadi bisa diadili di Belanda sana, iya, karena ini Dokter Tipe ini kawan-kawan ini kan semula melapor ke PBB ya. Ya. Iya. Ya. Jadi tentunya kalau ini diterima, ya penegak hukum juga harus hati-hati. Ini sudah apa? Ada warning ini. Ya, seperti itu Pak. Jadi ya mudah-mudahan Bang Egi bisa tembus di sana. Iya seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan di sana nanti. Ya. Iya. Namanya mencari keadilan ya sampai di internasional itu bisa dilakukan. Ya seperti itu. Ya, dan efek hukum di Indonesia tentu ya positif. Ya sangat positif sekali. Ya karena ini masalah hak asasi manusia. Iya, jadi seperti itu, Pak. Iya, itu. Jadi mungkin Pak Heru dan Bapak sekalian, terima kasih Pak Komardin. Mungkin sedikit untuk supaya pengetahuan kita bersama, surat ke Human Rights Watch di Prinsengracht 583 di Amsterdam itu sudah dikirim pada tanggal 21 Juli kemarin, ya gitu. Jadi intinya adalah
Forum Diaspora Indonesia (FDI) itu yang mengirim, di perwakilan Indonesia yang ada di luar itu mengadukan bahwa ada beberapa kelakuan yang menyerang atau katakanlah melanggar hak asasi manusia di tahun 2025 ini. Di situ disebutkan ada 12 nama yang kemarin 12 itu adalah ada pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Mulai dengan nama Dr. Tifa, saya, Dr. Esmond, Pak Egy, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadilah, Pak Rustam Effendi, Pak Damai Hari Lubis, Pak Abraham Samad, kemudian Michael Benyamin Sinaga, kemudian Nurfiansah Susula dan temannya dan kemudian Mas Aldo, ya gitu, Ariuset. Jadi disebutkan masing-masing kronologinya, apa yang dilakukan Dr. Tifa, apa yang Dr. Esmond lakukan, saya lakukan, Pak Rizal lakukan, dan profilnya. Bahkan dijelaskan juga kronologisnya, kapan-kapannya, disebutkan ketika ke UGM tanggal 15 dan 16 April ya. Kemudian disebutkan juga pada tanggal 23 April sampai 30 April itu apa yang mau dilakukan. Jadi saya kira itu yang dilakukan dan insya Allah itu akan bisa dilaksanakan. J, kita akhiri dengan doa penutup ya. J. Sedikit Bapak. Oh, masih ada? Bunga-bunga. Ya apa Mbak Tiara? Sorry. Untuk menambah keyakinan saya. Boleh, kalau cuma apa-apa aku nih Yosoli ya soalnya. Dokter Tifa dan kawan-kawan sudah melaporkan ke pengadilan internasional. Nah, apakah Indonesia sudah masuk atau mengikuti hukum internasional, Bang Komandan Kedeputi? Ya. Gimana ini? Monggo penjelasannya. Ya. Saya tak nambahkan sedikit biar Mas Roy bisa klarifikasi nggih. Iya, iya. Saya kan biasa masuk kanal-kanal mereka seberang juga di kanalnya Mas Henry Satrio juga. Tadi ketemu saya di kemudian di Refli Harun juga saya masuk. Nah itu kan banyak pertanyaan bahwa Mas Roy dan kawan-kawan ini yang diteliti kan cuma foto dan fotokopi, bukan ijazah asli. Sedangkan yang dipakai Mas Roy untuk membandingkan itu adalah ijazahnya Mas Roy sendiri. Itu notabene asli. Dari mana Mas Roy bisa mengatakan bahwa 99% ijazahnya Jokowi palsu, sedangkan yang diteliti itu, yang dianalisa itu hanya foto ataupun fotokopi, itu satu. Keduanya, metode apa orang menganalisa dan sebagainya kan harus ada metodenya. Kenapa tidak dijelaskan metode apa yang dilakukan oleh Bang Roy dan Bang Rismond? Nah ini pertanyaan-pertanyaan dari sebelah yang tentu saja kami maupun Bang Refli Harun dan lainnya juga nggak akan bisa menjawab karena kita tidak terlibat. Nah, mohon ini bisa Mas Roy bisa klarifikasi ini sehingga kalau saya masuk kanal-kanal itu saya bisa menjawabnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin yang hukum internasional dulu, Pak Komar. Jawab aja dulu. Oh, atau yang ini dulu ya? Iya. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, Ibu dan Bapak semua, namanya teknologi itu alhamdulillah sekarang sudah sedemikian majunya. Jadi kalau orang mengatakan orang harus meriksa langsung dari dari barangnya, ya dan tidak. Sama seperti kalau kita dulu harus periksa sidik jari. Sidik jari itu dulu harus diperiksa, dicap dulu, kemudian diteliti satu-satu pakai lup, kemudian digambar gini. Oh, ini ketemu rumusnya. Sekarang enggak, cukup kemudian di-scan, ada alat dactyloskopier itu yang kemudian dia bisa mengurai rumusnya sidik jari itu kayak apa sehingga ketemulah gitu. Sama seperti nyon sewu bayi. Dulu orang dengarkan bayi kalau di kandungan tuh pakai stetoskop. Oh ini bayinya sehat, Bu. Sekarang pakai alat USG, ultrasonografi. Dengan alat bahkan muncul gambar bayinya, bahkan bisa 3 dimensi. Itulah juga yang namanya ELA, Error Level Analysis yang saya pakai. Betul bahwa Error Level Analysis itu yang kita analisa adalah penampakan digitalnya. Tapi Mabes Polri pun pada saat gelar perkara khusus pun dia juga tidak menampilkan ijazah asli. Yang dia tampilkan fotokopi. Apakah fotokopi itu beda dengan ijazahnya? Secara prinsip, secara format harus tidak boleh beda. Karena Joko Widodo sendiri pun ketika dia lapor di Polda Metro dan akhirnya laporan itu meningkat ke penyidikan, itu juga fotokopi. Kami itu dinaikkan statusnya tuh masih hanya dengan berupa fotokopi loh. Jadi kalau fotokopi itu yang kemudian dipaparkan di Badeskrim, ya itu juga yang kami pakai. Tadi saya tunjukkan yang fotokopi yang saya uji. Namanya image comparison. Satu komparasi dari ijazah ini asli, ini benar identik atau tidak. Bahkan di perkembangan terbaru, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya Dr. Tifa juga sudah mengumpulkan dan menerima cukup banyak
ijazah asli, kalau ini asli bentuk ijazah dari kakak-kakak angkatan kami yang mereka rela menitipkan ke kami untuk nanti diuji dengan ijazahnya Jokowi. Dan disitulah Ibu dan Bapak saya kaget karena ternyata ijazah UGM itu sebenarnya bagus sekali, cantik. Saya dulu nggak berani menguji ijazah saya dengan Jokowi karena pasti beda. Ijazah saya itu sudah ada watermarknya, Universitas Gadjah Mada, ada embossnya pada tanda tangan rektor itu ada emboss UGM. Tintanya gold pada logo itu solid sekali sampai kadang-kadang tembus ke belakang. Saya pikir dulu ijazahnya Pak Jokowi nggak kayak gitu, pasti tahun 85. Tapi ternyata ijazah kakak-kakak angkatan kami yang saya terima tuh sudah kayak ijazah saya. Nah padahal ijazah yang diupload Dian Sandi nggak nampak itu ada emboss, nggak nampak itu ada tulisan watermark. Makanya kami tantang sekarang. Jadi saya pun berani menguji yang asli karena kami sudah punya ijazah pembanding. Ijazah pembanding adalah ijazah Fakultas Kehutanan tahun 85. Jadi setahun angkatan yang sama. Bahwa di tahun 85 itu ada 3 kali kelulusan, ada 3 kali wisuda, yaitu Agustus ada, November itu Jokowi sama yang Pak Karukudan. Itu nggak ada masalah, yang penting tahun yang sama. Jadi Ibu, saya pun menjawab, berani kami menguji ijazah. Tapi kan sampai dengan sekarang jangankan penampakan scan-nya yang detail dari ijazah asli, itu aja nggak pernah ditunjukkan, apalagi ijazahnya. Kalau ada ijazah analognya sebutnya, ayo kita uji analog. Bayangan saya di gelar perkara khusus kemarin tuh kita gelar perkara Bu, kayak kalau nyun sewu nih, kalau polsek mana gelar perkara penjual itu kan digelentrehkan semua, ya toh? Ini senjatanya, ini barang buktinya, ini pakaiannya digunakan apa, itu nggak ada sama sekali yang di atas meja. Nah itulah yang saya sedih. Tanggal 15 April yang Pak Sukri sebenarnya saya ajak masuk itu juga nggak ada Pak di dalam itu, nggak ada, ngomong aja. Skripsi yang bisa keluar itu pun 1 jam saya tarik menarik. Saya harus ngeyel dengan saya dulu pembuat undang-undang KIP tadi, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14. Kalau enggak, mereka enggak ngeluarkan. Mereka malah UGM sangat bangga, kami itu juara 2 secara nasional Keterbukaan Informasi Publik. Oke, Ibu dan Bapak juara 2, saya yang membuat. Saya bilang gitu. Ayo, saya ngawasi selama 10 tahun di Komisi 1. Undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008, berlaku 2 tahun berikutnya 30 April tahun 2010. Saya ikut ketika itu, saya kepada ketua KIP waktu itu, saya ada di ruangan Komisi 1. Saya gitu. Jadi saya benar-benar hafal detail undang-undang itu gitu loh, tahu luar dalamnya. Nah, baru dikeluarkan itu Bu, ketemu kalian skripsi Bu, benar-benar saya pegang aslinya. Itu sama saya sebut fakta primary evidence. Nah, jadi biasa Bu kalau ada komentar Roy Suryo, karena mereka selalu begitu mengatakan yang diperiksa kan cuma fotokopinya. Lah Barreskrim aja yang dikeluarkan juga fotokopi loh Bu. Fotokopi aja jelek banget, terlipat, kena tetesan apa gitu. Jadi waduh, boya fotokopi yang bagus. Kalau pernah, ini nyon saya boleh, logika sederhana sih. Kalau pernah dipinjemin yang asli, pasti yang asli itu disukan dengan sangat bagus. Kayak ijazah saya itu Bu. Kemudian tampilkan berani ijazahnya Bung Hatta saja dipajang oleh Belanda di University of Erasmus di Rotterdam. Masa kita nggak bangga? Jadi nggak apa-apa Bu. Matur nuwun. Sekali lagi, walaupun itu yang dianalisa fotokopi itu valid, itu kami berani, karena polisi pun juga pakai fotokopi. Itu aja sudah. Gitu. Ini kan nanti bisa dipakai. Oh, iya. Ji, moga Pak Komar. Ya. Penutup ini. Jadi saya kira persoalan yang ijazah ini, apalagi UGM ini kan universitas nomor 1 di Indonesia ya. Ya, bukan nomor 1 sih, tapi nomor 1 dan atau 2. Ya. Saya baca itu kalau 1 biasa juga UI, kemudian salah satu yang terbaik. Dan saya baca itu dia nomor 226 di dunia. Nah, itu. Nah, UGM ini kan sudah taraf internasional ya. Jadi tentu universitas-universitas yang ada di luar negeri akan mempertanyakan. Ya. Dan ini terjadi diskusi seperti itu. Nah, dan ijazah ini nanti secara otomatis itu nanti mungkin ada pemeriksaan nanti di luar negeri, mungkin ada yang kirim misalnya teman-teman yang 85 lainnya. Nah, kemudian tentu ya mungkin
seperti Interpol itu atau FBI mungkin nanti bisa juga terlibat itu untuk memeriksa ini ada apa sih ini. Kok tidak ada pemeriksaan, tidak diperiksa secara langsung, hanya kopi-kopi dan sebagainya. Nah, dengan dasar itu nanti lari ke hukum. Ya, karena hukum itu selalu meminta pembuktian. Jadi mungkin teman ini sudah melapor ke hukum internasional, ya nanti dari mereka itu minta referensi, coba diminta UGM itu diperiksa. Dia punya ijazah, karena kabarnya di Indonesia tidak pernah diperiksa aslinya, tidak secara terbuka. Nah, jadi dari itu nanti dasarnya, Pak. Nah, dan ini saya kira nanti lobby-lobby antar pemerintah. Jadi kalau sudah pemerintah yang lobby sudah selesai. Siap. Saya kira tidak lama lagi sudah. Ini kan situasi semakin memanas. Dan ini akan dibuktikan. Mau atau tidak pasti dibuktikan. Iya, karena tekanan yang begitu besar. Iya, tadinya kita pikir bahwa akan meredah, ternyata lebih menguat, muncul di mana-mana. Iya, saya kira begitu. Iya, iya. Makasih. Boleh saya menghimbau, Mas Roy? Boleh saya menghimbau kepada UGM ya. UGM itu kan ada di Yogyakarta. Yogyakarta itu masih kental memegang teguh etika, moral, dan kejujuran. Integritasnya sangat tinggi. Masyarakatnya masih memegang teguh itu tentunya. Mohon kepada sivitas akademika di UGM, terutama para petinggi UGM, karena beliau UGM ada di Yogyakarta, mohon dipertimbangkan kota Yogyakarta ini sebagai kota budaya yang masih memegang teguh akan etika, moral, dan akhlak tersebut. Ini himbauan tentunya saya sebagai alumni ya, sebagai alumni UGM. Dan saya rasanya sedih karena apa? Ibaratnya saya sampaikan ya sedikit seperti puisi bahwa kampusku biru, kampusku lesu, kampusku sendu, alumninya malu karena dianggap UGM itu tipu-tipu. Mereka mengejek kami itu sebagai kampus pencetak ijazah palsu. Itu pesan moral ini ya, pesan moral kepada semuanya, terutama kepada para petinggi UGM ya. Matur suwun. Penutup terkait ini dari Baraskrim kan menyatakan identik gitu kan, dianggap oleh awam itu yang tidak terpelajar ya, yang di luar akademis itu sebagai asli, terutama yang termul itu. Bisa nggak, memungkinkan nggak kita minta bahwa pernyataan itu dicabut setelah gelar perkara itu tidak berhasil menunjukkan ijazah aslinya? Kita sudah minta itu, tapi ya itulah Bu, tergantung di gelar perkara itu aja nggak ditunjukkan yang diidentikan yang mana. Maksudnya dicabut pernyataan? Lah ya itu. Atau kita desak? Nah, boleh kalau itu. Walaupun diajaknya itu cuma sambil candaan, tapi kan nggak enak sekali ya. Iya, nggak enak Bu. Candaan tapi. Baik, kita akhiri dan berdoa ke hadapan Allah agar saudara kita Mas Roy CS ini diberikan keselamatan, pertolongan Allah, dan bangsa ini tetap dalam kondisi yang baik dan kondusif. Mohon Profesor Muhammad untuk bisa mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana
wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan jahat anak-anak negeri ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan jahat anak negeri ini. Ya Allah, ya Karim, selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan jahat anak-anak negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siap.